Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nahmaduhu ta'ala wa huwal kabirul muta'al. Wa nashkuru azza jalla ni'amihi. Wallahu yaqbaduha alaina minaz zawal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira amma ba'du. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan saat ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam ta'aruf. Mudah-mudahan di dalam hari ini atau saat ini benar-benar menjadikan pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya segala puji kita aturkan dengan kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan dengan izin ridhonya kesempatan dengan qudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul di suatu majelis ini, dan semoga atas niatan kita semua dicatat oleh Allah sebagai amal yang hasanah fid dunya wal akhirah. Salawat salamuhu tetap kita menghaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harapan kita semua Bapak Ibu, juga saudara-saudaraku yang hadir saat ini, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang dirahmati Allah. Harapan atas syafaat Rasulullah semoga selalu tercurahkan pada saat ini kepada kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, sehubungan dengan adanya kehidupan ini, bahwa kita tak terlepas apa yang menjadi permasalahan atau di dalam suatu makalah, suatu aktivitas di dalam segala kegiatan kita dalam arti muamalah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita harus pandai dan menyelaraskan diri selalu untuk meninjau sampai di mana tingkatan kita dalam bermuamalah ini secara batinnya dan secara dohir. Karena apa Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bahwa kita dilengkapi dengan dua unsur ini. Bukan cuma main-main, sangat bergantungan antara yang dohir dan batin ini.
satu sama lain ada hubungan erat. Disitulah yang sekiranya kita tahu dan kita akan memahami untuk menerjemahkan di dalam siklus kehidupan bermuamalah atau beribadah kepada Allah sesuai apa yang telah disodorkan oleh Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah benar-benar menciptakan segolongan dari jin dan manusia hanya mutlak untuk beribadah kepadanya. Dan ibadahnya segolongan jin dan manusia tidak sama. Kalau sebangsa jin, Bapak Ibu termasuk, ya banyak orang yang mengatakan bangsa halus ya. Kalau kita ini bangsa kasar karena ada jasmaninya. Dari situlah yang mana Allah telah terangkan di dalam kalamnya, tertuang di dalam kitab suci Al-Quran dalam surat Al-Fussilat ayat 22. Itu Allah telah menyodorkan dengan kalamnya yang begitu mulia. Allahu Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kuntum tastakbiru ay yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum anna Allaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu tidak dapat bersembunyi, kata Allah, dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadap dirimu sendiri. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dengan penyodoran ini, Bapak Ibu, marilah kita merenungi, mentafakuri ayat ini. Kalau kita gali menjadi suatu muamalah kita, segala bentuk fisik tubuh ini yang pada nantinya akan menjadi saksian kepada diri kita. Karena Allah telah memperbuat penciptaannya dengan sempurna. Jadi bukannya kita ini diciptakan Allah, ada pendengaran, ada penglihatan, kulit, ini cuma-cuma? No, tidak. Ini sangat berarti. Makanya itu apa yang menjadi perilaku kita, menjadi amalia kita, ini akan menjadi saksi nanti bila mana kita sudah kembali ke hadirat Allahu Rabbi. Disitulah kadangkala kita ini ghaflah atau lalai dalam kesemberanaan, keteledoran diri kita, akhirnya kita melakukan hal-hal yang telah berani melanggar akan larangan-larangan Allah.
Di sini kita lupa bahwa di ayat tadi telah diterangkan semua yang terwujud di dalam fisik ini nantinya di hadapan Allah akan dimintai saksi. Disitulah Bapak Ibu kita harus dengan penuh kesadaran yang tinggi mengajak kepada diri kita sendiri, maksudnya dalam jasad ini, untuk melakukan hal-hal yang menjadi perintah-perintah Allah. Jangan sampai kita terseret oleh rayuan nafsiyah atau nafsu kita atau setan yang ada di diri kita atau bisik-bisikan yang ada di dalam hati kita yang mengarah kemana itu menjadi perbuatan yang nista. Disinilah bukannya dalam arti kita nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada suatu penyakian, dan ini adalah kita benar-benar harus menanamkan iman tauhid kita, keyakinan kita bahwa segala amalia kita nanti secara dohiriyah ini akan dimintai pertanggungan jawab. Seandainya kita ini memahami sepenuhnya, dengan begitu Allah menciptakan diri manusia, menciptakan hamba Allah dengan segala kesempurnaannya, kenapa kita tidak menghargai dengan keagungan kebesaran Allah dalam penciptaan? Padahal di situ kalau kita ini kembali kepada kesadaran yang tinggi, di situ pun Allah juga telah mensodorkan di samping salah satu ayat di surat Al-Insan ayat 2, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi wa ja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan suatu perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, ini ya konteks yang ini kita harus sadar. Kita diciptakan dari apa? Asal muasalnya sebagai Bani Adam adalah dari air yang dipancarkan. Setelah dengan prosesinya di dalam kandungan kita terbentuk sebagai manusia yang sempurna dengan fisik ini sebagai pelengkapnya. Sepatutlah kalau itu nanti akan menjadi pertanggungan jawab apa yang telah kita lakukan, baik dan buruknya. Karena akan apa? Allah mengatakan di situ akan menguji di antara kita dengan suatu perintah dan larangan. Dan ujian ini jarang sekali manusia menyadari. Jarang sekali. Karena tidak merasa bahwa diri kita diciptakan dari apa. Di situ lupa yang kita lihat hanya sebagai yang telah
kita pandang dalam suatu di luar diri kita. Akhirnya kita tak ingat dan tak mau mengkaji akan diri kita, dari apa sebenarnya kita diciptakan. Kalau ini sudah kita tanamkan iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai kita diciptakan Allah hanya untuk mewujudkan dalam arti pengabdian atau penghambaan, pastilah kita akan sadar sepenuhnya. Di situ betapa besarnya rasa kasih sayang Allah telah menciptakan dan membuat sebuah manusia yang punya tugas untuk mengatur alam ini atau mengatur pada dirinya sendiri. Di situ Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama kembali dengan kesadaran yang penuh, agar kita bisa menerjemahkan dalam pengabdian kita kepada Allah yang pada hakikatnya adalah kita ini dalam ujian. Seandainya kita ini perbuatannya kita akan kepada jalan kemaksiatan, pasti di situ pun ada balasan. Ingat, karena tadi ayat Allah telah jelas di dalam kalamnya, akan menjadi saksi segala apapun bentuk fisik ini, bila mana sudah dalam hadirat Allah, dalam pengadilan Allah. Maka itu bagi kita, saudara-saudara kita, mari kita tanamkan tauhid kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Kalau tidak dengan rasa yang sangat kuat iman di dalam diri kita, pasti tidak menutup kemungkinan kita terjerumus dalam kesesatan atau kemaksiatan. Memang suatu perjalanan hidup ini, dalam prosesi ini tak semulus apa yang kita harapkan. Kalau kita mengingat mulai kecil sampai saat ini, banyak fenomena perjalanan hidup ini, kadang berbuat baik, kadang berbuat di dalam suatu kesalahan. Disinilah kalau kita tidak meyakini amantubillah, percaya iman kepada Allah, bagaimana nanti kita dihadapkan? Sedangkan manusia di dalam hukum Allah sudah meremehkan, sudah tidak akan peduli, dan sudah banyak yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Di situ ada hukuman dan pengadilan Allah. Kenyataannya bila mana kita hidup di dunia ini, di lingkaran hidup hukum negara, siapapun di situ yang melakukan kemaksiatan, siapapun yang melanggar akan aturan negara, ada hukum di situ, pasti kita akan kena jerat hukum itu. Siapa aja yang melanggar di dalam peraturan negara itu. Dan ini sudah jelas kita aja di dunia yang fana ini, yang nantinya akan lenyap. Kita sudah banyak melihat di media, banyak orang yang melakukan suatu kejahatan. Di sana di sini semuanya banyak sekali. Itu pun kena jerat hukum oleh undang-undang hukum negara. Itu salah satu bentuk keadilan. Tidak pandang bulu siapa yang melanggar akan hukum negara, pasti akan kena jerat hukumnya. Sebaliknya kita kepada Allah,
kita dititipi, kita diciptakan oleh Allah dengan adanya diri kita, jasad ini. Ini pun nantinya bila sudah dibangkitkan oleh Allah kembali di dalam pengadilan Allah di hari akhir, itu juga ada pengadilannya. Makanya semuanya akan dimintai saksi. Kalau mulai saat ini kita tidak mengevaluasi diri, selalu mentafakuri dan mentadaburi di dalam diri kita, dalam perjalanan hidup ini, bagaimana nanti kita pulang ke hadirat Allah, selamatkan atau tidak. Sedangkan di dunia aja kita merasa enjoy, banyak sekali yang mengabaikan atas perintah-perintah. Padahal itu sudah jelas kita lupa bahwa kita diciptakan dari apa. Disinilah Bapak Ibu, kalau kita benar-benar iman kepada Allah dan percaya pada hari akhir, insya Allah tanamkan rasa takut di dalam diri kita, tanamkan rasa kekuatan di diri kita, selalu melakukan hal sababikul khairat, jalan kebaikan dengan iman yang sebenarnya. Bila mana kita terdapat di dalam suatu kesalahan, marilah kita kembali menginsafi dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa rendah hati, baru kita merasakan dengan kesadaran yang suci di dalam hati kita. Ayo sama-sama kita selalu meminta ampunan kepada Allah, minta maghfirahnya kepada Allah. Seberapa perilaku kita banyak melakukan hal-hal yang tidak menjadi ridho Allah, yang selalu dalam zahir dan batin kita melanggar akan larangan-larangan. Inilah Bapak Ibu, kita sebagai hamba Allah haruslah kita tanamkan, jangan ragu, wasbisu durinas di dalam kejiwaan kita. Jangan kita sampai tak percaya, karena dengan kita percaya adanya hari akhir, di situ bisa menuntut jiwa kita secara zahir dan batin bermuamalah sesuai perintah-perintah. Manusia tak lepas dari segala dosa, tapi bila mana manusia itu mau kembali turja'un kepada Allah, selalu dia bersujud di hadapan Allah, meminta akan ampunan Allah. Karena banyaknya kesalahan dan dosa noda yang ada di diri kita, insya Allah akan memberikan jalan menuju kepada bimbingannya, ridho Allah, juga di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteksnya hidup ini Bapak Ibu, bukan karena materi ini yang menjadi tujuan hidup, tapi kata Allah, engkau aku ciptakan untuk mengabdi dan beribadah kepada. Jadi semuanya yang diberikan oleh Allah ini sebagai media kita, sebagai jembatan kita ini di dunia ini untuk menempuh di dalam mengarungi perjalanan beribadah kembali ke jalan Allah untuk nanti kita dihadapkan.
Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita selalu berintrospeksi dan mentafakuri dalam keseharian hati, tolong Bapak Ibu, marilah kita sama-sama kita terminalkan diri kita di malam hari. Coba kita renungi seberapa satu hari ini. Kalau kita hitung itu, banyak mana salah dan benar, banyak mana ibarat kesalahan dan kebenaran. Inilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bukannya maaf, Bageng adalah orang yang suci, tidak. Sama dengan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, terbelenggu dengan noda dosa dan kesalahan. Disinilah makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami mengajak, mengingat, saling ingat, karena di situ adalah yang sangat berguna. Kalau umpamanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir, juga saudara-saudaraku yang kami cintai di luar, bisa menerima, bisa menghayati dalam kehidupan ini, saling menanamkan rasa kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan kajian pada saat ini, maka di situ bisa kita jadikan bahan renungan ini, benarkah ataukah salah. Seandainya kita sama-sama dalam memupuk rasa kasih sayang setiap sesama, pasti manusia bila diingatkan oleh saudaranya, pasti akan merasa bahagia. Beruntunglah kita ada yang mengoreksi. Jadi ini letaknya, kalau ingin tahu kedudukan kita, baik buruknya kita harus siap mau dikoreksi orang lain, mau dikoreksi sesama manusia, mau dikoreksi oleh kerabat kita. Karena di sini kedudukan kita akan tahu, bukan malah kita marah. Karena dengan adanya seseorang yang mau memberikan dalam penilaian hidup ini, termasuk kita adalah bagian orang hamba Allah yang beruntung. Ibarat si A mengoreksi kepada Bageng, Bageng, gini. Saya berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan begitu Bapak Ibu perhatian, memperhatikan dengan perilaku Bageng, akhirnya Bageng bisa mengevaluasi diri. Jadi baiknya diri kita, jeleknya diri kita, kalau diri kita tahu sebenarnya, di dalam hati kita tidak bisa tertipu Bapak Ibu. Kita mau melakukan dosa pun sembunyi di mana aja, kita tahu. Walaupun kita mau sekecil berbuat baik, apapun di mana saja berada, walaupun di dalam kesunyian, kita mau berbohong juga tahu. Kita mau berbuat baik yang jujur, kita tahu. Kita mau melakukan di jalan yang salah, kita pun tahu. Mau menuntut ke jalan yang benar, kita pun tahu. Coba, inilah yang dimaksud. Makanya diri kita tidak bisa terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang bisa kami sampaikan saat ini benar-benar menjadikan kajian kita semua. Semoga banyaknya dosa, banyaknya kesalahan kita semua, benar-benar ini malam
kita diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing ke jalan yang benar sesuai dengan perintah dan larangan. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya Bagen mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan Bagen mengaku orang yang suci, orang yang berilmu, tidak. Tapi saya adalah hamba Allah yang fakir, hamba Allah yang tak punya apa-apa dan tak bisa apa-apa. Disinilah kami mengajak dengan hormat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Marilah kita kembali ke jalan ihdinas siratal mustaqim dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Demikian ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.